Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Silviani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Universitas Juanda Bogor, akan melaksanakan sebuah praktek mengajar, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita. Mohon menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ibu, berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Pertama, Fiona, Hadir. Kinan, Hadir. Nazril, Hadir. Nabil. Hadir. Nabil tidak masuk? Tidak. Kenapa, ada yang tahu tidak? Tidak. Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Nanti besok tanya ya kenapa Nabil tidak hadir. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke pembelajaran. Siapa kemarin yang ingat pembelajaran terakhir tentang apa? Iklan. Di sekitar. Sekitar. Nah, sekarang kita melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke tema 9. Bawa buku tema 9 tidak? Anak-anak? Wah, bagus, pintar. Nah, sekarang buka halaman pertama dari buku tema 9. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ ada materi mengenai apa yo? Ada yang tahu tidak? Benda-benda di Nah, yang materi pertama itu mengenai iklan. Iklan. Siapa di sini yang pernah mendengar apa itu iklan? Anak-anak tahu tidak iklan seperti apa? Iklan pasti anak-anak pernah mendengar, pernah melihat. Apalagi yang suka nonton TV di rumahnya. Ayo, pasti tahu apa itu iklan. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai iklan. Nah, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, iklan itu biasanya ada dalam bentuk media cetak. Kalau kalian pernah lihat, ada media cetak yang di dalamnya itu ada sebuah produk. Kemudian di kertas tersebut ada identitas dari produk tersebut, mulai dari harga, kemudian kegunaan dari produk, seperti itu. Kemudian ada juga yang berbentuk iklan elektronik seperti iklan yang terdapat di televisi. Nih, Ibu akan mencontohkan salah satu iklan yang pasti kalian pernah lihat. Kenyataan itu pasti sama. Nih, ini adalah bentuk salah satu dari contoh iklan yang ada di Permulaan televisi. itu bukannya jeruk. Dan air putih memang warnanya putih. Oh, bingung. Makanya pilih yang jernih-jernih aja. Kayak Sprite dengan lemon lime dan gelembung yang nyegering. Sprite nyatanya nyegering. No bokis. Nih, di sini Ibu ada contoh dari iklan media cetak. Yang pertama tentang mesin cuci, yang kedua tentang balsam, yang ketiga tentang Nuvo. Nah, siapa yang tahu ini apa? Balsam. Ini? Info. Nah, ini salah satu dari bentuk iklan berupa media cetak yang sering anak-anak jumpai di rumah. Kemudian Ibu mau anak-anak terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ayo. Sudah? Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan contoh dari iklan.
buat kelompok 1, kelompok 2, dan satu lagi kelompok nih, satu lagi kelompok 3. Sekarang ibu mau setiap kelompok itu mendiskusikan apa yang ibu kasih. Kemudian anak-anak mengisi LKS yang sudah ibu bagikan ya. Nah, anak-anak mengisi pertanyaan di dalam LKS tersebut. Kalau sudah selesai, nanti ibu mau salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Nah, diskusinya dengan kelompok sudah belum? Sudah. Nah, sekarang ibu mau kalian melakukan permainan. Nah, di sini ada ceritanya, ini stick ya. Ibu mau kalian menyanyikan suatu lagu, kemudian mengoper stick ini, dan kalau lagunya selesai, siapapun yang megang tongkat ini harus maju ke depan. Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Nyanyi apa ya? Di sini sana senang aja. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Stop. Siapa yang megang? Fiona maju ke depan. Sambil bawa LKS-nya. Nah, sekarang ibu mau tanya hasil diskusinya. Produk apa yang kelompok Fiona yang ada di kelompok Fiona tadi yang ibu bagikan? Produk Nuvo. Kemudian itu jenis produk apa? Nuvo itu? Sabun. Fiona tahu dari mana? Tadi dari iklan. Dari iklan yang ibu kasih. Ya. Terus tadi warnanya apa yang ada di iklan itu? Warna merek warna sabunnya itu warna apa? Warna putih dan merah. Warna putih dan merah. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Fiona yang sudah mau maju ke depan. Ya, boleh kembali. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai iklan. Tadi yang maju ke depan itu mendapatkan iklan sabun Nuvo. Nah, sabun Nuvo itu termasuk dalam benda. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk ke dalam materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, materi ini dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Ini zat tunggal dan zat campuran. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya itu air. Air itu termasuk dalam zat tunggal. Kemudian selain air apa? Garam. Terus kemudian ada lagi pasir. Kemudian ada lagi emas. Itu termasuk ke dalam zat tunggal. Kemudian contoh dari zat tunggal: air, garam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah zat campuran. Nah, zat campuran ini juga terbagi ke dalam dua jenis, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, zat campuran homogen itu merupakan zat campuran yang penyusunnya tercampur secara sempurna. Contohnya itu air dengan garam. Nah, jika anak-anak pernah mempraktekkan air dicampur garam kemudian diaduk, itu akan tercampur dengan sempurna. Itu merupakan jenis zat campuran homogen. Nah, contoh lain itu adalah air sirup.
Di dalamnya kan terdapat air dan sirup yang dicampur. Nah, itu tercampur dengan sempurna, yaitu merupakan zat campuran homogen. Kemudian yang kedua yaitu zat campuran heterogen. Nah, yang heterogen ini kebalikan dari zat campuran homogen, yaitu zat yang penyusunannya tercampur dengan tidak sempurna. Contohnya itu air dengan pasir. Jika air dimasukkan pasir atau tanah, itu tidak akan tercampur dengan sempurna. Ini apa? Air. Ini Garam. Ini termasuk zat Tunggal. Yang ini Zat tunggal. zat tunggal. Karena garam termasuk zat. Tunggal. Sekarang kita campurkan. Nih, kita aduk. Ini menyatu dengan sempurna. Jadi ini termasuk zat campuran homogen. Pintar. Sekarang setelah kita praktek zat campuran homogen, kita praktek lagi untuk yang ini. Ini apa? Tanah. Ini air. Kita campurkan. Ini menyatu dengan sempurna tidak? Tidak. Jadi termasuk zat Campuran heterogen. campuran heterogen. Terus ada lagi. Siapa di sini yang suka disuruh membuat kopi oleh ayahnya? Fiona. Nah, nih, kita coba campurkan kopi dengan air ini. Kira-kira termasuk homogen atau heterogen? Kita campurkan. Termasuk apa? Heterogen atau homogen? Homogen yakin? Yakin nggak? Nih, kalau misalkan ayah kalian sudah meminumnya, udah sampai segini, ada ampasnya nggak di bak? Ada. Nah, itu termasuk berarti ke dalam Heterogen. heterogen, berarti air dan kopi itu termasuk dalam zat campuran yang heterogen. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan bedanya antara zat tunggal, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Tadi yang contoh zat tunggal itu apa? Air, garam. Garam. Kemudian zat campuran homogen, Air dan garam. air garam. Terus contoh lain tadi yang biasa diminum, Air kopi. yang homogen, yang berwarna merah, oranye. Air sirup. Air sirup. Kemudian contoh dari zat campuran heterogen, Air dan kopi. air dan tanah, air dan kopi, apalagi yang kira-kira tidak bisa tercampur sempurna? Air dan pasir, pintar. Ini zat tunggal. Zat campuran homogen. Nah, Ibu mau meminta beberapa siswa untuk maju ke depan mengisi tabel ini. Siswa pertama siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Nazril mau maju? Silakan Nazril maju ke depan. Isi boleh di zat tunggal, boleh zat campuran homogen, boleh di zat campuran heterogen. Silakan. Nazril mengisi di tabel zat tunggal. Yang pertama itu air. Betul tidak air termasuk dalam zat tunggal? Betul.
Yang kedua garam. Betul tidak? Betul. Betul. Sekarang siapa yang mau maju lagi selain Nazril? Fiona. Bagus Fiona. Ayo maju ke depan. Nih, terserah mau yang tunggal lagi atau yang zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Boleh di mana aja. Sebutkan minimal satu contoh. Termasuk. tidak air pasir? Termasuk berarti Betul. betul. Kinar mau maju nggak? Nggak apa-apa. Nah, anak-anak sudah mengerti belum pembelajaran hari ini? Sudah. Tadi yang pertama kita membahas tentang apa? Iklan. Iklan. Kemudian yang kedua tentang Zat. zat-zat. Yang pertama itu zat Tunggal. tunggal. Kemudian apa lagi? Zat campuran homogen. Zat campuran ada Dua. dua. Yang satu Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Pinter. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu rasa